welcome back with me Sylvia. Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat di judul, aku mau bahas sunscreen lagi. Dan seperti biasa, sebelum kita bahas sunscreennya, aku mau bahas lagi nih betapa pentingnya sunscreen kita gunakan setiap hari. Dan aku juga udah rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar sunscreen dan aku bakalan jawab di video ini. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul itu adalah, kenapa sih kak aku harus pakai sunscreen? Aku kan di rumah aja. Nah, fungsi sunscreen sendiri itu seperti namanya ya, dia ini fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, yang perlu kalian note itu sinar matahari mengandung UVA dan juga UVB. Kalau untuk UVA sendiri, dia itu bisa menyebabkan keriput, flek hitam, tanda-tanda penuaan. Makanya kalau kalian lihat campaign sunscreen, itu biasanya salah satu dari klaimnya adalah bikin kulit kita tuh jadi lebih awet muda. Karena memang efek UVA ini tuh benar-benar jahat banget dan dia tuh nggak langsung kelihatan ya. Dia tuh bisa kelihatannya 4-5 tahun ke depan. Makanya penting banget kalian memakai sunscreen setiap hari. Nah, buat teman-teman yang di rumah aja, terus merasa nggak perlu kak aku pakai sunscreen, kalian salah banget karena untuk UVA ini dia tuh bisa menembus celah-celah, dia bisa menembus awan juga. Jadi walaupun kalian di rumah aja, sinar UVA itu bisa masuk lewat celah-celah, lewat jendela, dan kalau kalian keluar waktu mendung, itu dia juga bisa menembus awan. Sedangkan untuk UVB, dia ini lebih ke sunburn atau bikin kulit kita tuh jadi gosong. Tapi untuk sinar UVB ini gelombangnya lebih pendek ya, jadi dia ini tidak bisa menembus jendela, tidak bisa menembus awan. Jadi kalau kalian selama ini di rumah aja, kalian tuh mungkin terlindungi dari UVB aja ya, tapi tidak dengan UVA. Dan akibat yang paling fatal yang bisa ditimbulkan oleh UVA dan UVB ini adalah kanker kulit. Jadi hati-hati ya. Lalu pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, kak aku harus pakai SPF berapa sih supaya kulit aku tuh terlindungi dari paparan sinar matahari? Terutama di Indonesia, yaitu negara dengan iklim tropis. SPF ini adalah penentu seberapa lama kulit kamu ini bisa terpapar sinar matahari tanpa terbakar. Nah, menurut penelitian, kulit kita tuh bakalan terbakar di bawah sinar matahari langsung selama 15 menit kalau kita tidak menggunakan sunscreen. Jadi kira-kira cara menghitungnya gini, kalau SPF-nya itu ada 30, berarti 30 kali 15 menit kulit kita tuh bakal terlindungi dari sinar matahari. Makin tinggi nilai SPF-nya, kulit kalian juga makin lama terlindunginya. Jadi untuk angka SPF ini kalian bisa sesuaikan kalau memang aktivitas kalian itu banyak di luar rumah yang terpapar sinar matahari terus-menerus, kalian bisa ambil SPF yang lebih tinggi. Tapi memang semakin tinggi SPF-nya itu akan berpengaruh ke kenyamanan pemakaiannya. Sekedar info tambahan juga, kalau di Indonesia itu indeks UV-nya tuh tinggi banget ya. Jadi kalau aku baca, indeks UV itu ada 1-11 dan 11 itu yang paling parah. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, di tepat jam 12 siang itu indeks UV-nya ada di 12. Jadi ini benar-benar udah bahaya banget, makanya kalian penting banget untuk menggunakan sunscreen. Terus pertanyaan ketiga yang sering banget aku baca itu adalah, gimana sih kak cara penggunaan sunscreen yang benar? Yang pertama, sunscreen itu hanya digunakan di siang hari aja ya. Yang kedua, untuk urutannya sendiri, kalian bisa gunakan sunscreen selesai dari pakai skincare. Jadi setelah step skincare akhir kalian, habis itu ditutup dengan sunscreen. Habis itu selanjutnya kalian boleh lanjut ke makeup. Nah, kalau makeup kalian itu udah ada SPF-nya, saran aku kalian tetap harus menggunakan sunscreen. Karena untuk kandungan SPF yang ada di foundation atau cushion kamu, itu tuh biasanya kadarnya kecil banget, jadi nggak akan cukup. Nah, untuk jumlah sunscreen-nya sendiri, sekali pakai itu kalian harus menggunakan 2 ruas jari. Dan untuk 2 ruas jari ini bisa digunakan di seluruh muka dan juga leher. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kalian harus banget mereapply sunscreen kalian setiap 2 jam sekali, karena memang sunscreen ini tuh dia belum waterproof, dia belum sweatproof. Jadi fungsi sunscreennya bisa hilang ketika kalian berkeringat ataupun kalian kena air. Lalu aku juga udah mengumpulkan beberapa alasan kenapa sih kalian ini nggak pakai sunscreen, males pakai sunscreen. Pertama itu ternyata masih banyak banget yang nggak tahu pentingnya sunscreen. Tapi kalau misalnya alasan kalian nggak pakai sunscreen, ini adalah alasan yang pertama, kalian bisa balik lagi ke video awal aku karena aku udah jelaskan betapa pentingnya sunscreen itu. Nah, alasan kedua adalah kalian itu punya kulit yang sensitif, terus suka nggak cocok pakai sunscreen, terus juga nggak nyaman, terus ada white cast. Terus ada juga yang alasannya karena sunscreen itu kalau dipakai wajahnya tuh jadi kusam, terus jadi komedoan. Nah, kalau alasan kalian adalah yang kedua ini, berarti kalian lagi ada di video yang tepat, karena di video ini aku bakalan ngenalin salah satu sunscreen lokal yang klaimnya ini adalah dia teksturnya tuh seringan awan, jadi otomatis nyaman banget. Terus dia ada kandungan skincare-nya yang bisa bikin wajah kita malah jadi cerah. Dia juga non-comedogenic, no white cast, dan juga dia aman banget untuk sensitive skin. Nah, mungkin kalian juga udah familiar sama sunscreen ini karena ini tuh lagi viral banget dan banyak banget diomongin orang-orang, banyak banget yang suka juga sama sunscreen ini. Ya, hari ini aku bakalan bahas sunscreen dari Karasan, yaitu Karasan Solar Smart UV Protector. Nah, sebelum aku bahas produknya lebih lanjut, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini ya. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja ke detail reviewnya. Sebelum masuk
masuk ke pembahasan sunscreennya, aku mau jelasin dulu tipe kulit aku. Jadi untuk tipe kulit aku sendiri itu kombinasi to dry, jadi bagian T-zone-nya itu agak sedikit berminyak. Dan juga untuk bagian luar-luar wajahnya ini cenderung ke kering. Jadi sekarang aku akan mulai dari packagingnya dulu ya. Untuk packagingnya sendiri mereka ini hadir dalam 2 kemasan. Jadi yang satu itu yang kemasannya 30 ml dan satu lagi yang kemasannya 8 ml. Untuk yang kemasannya 30 ml ini dia hadir dengan box. Ini desainnya tuh bener-bener eye-catching banget. Dia tuh didominasi warna kuning. Terus untuk keterangan produknya juga bener-bener lengkap banget di boxnya ini. Dan produk ini tuh produk lokal ya. Satu lagi produk dari Karasan ini udah halal dan udah BPOM. Jadi ini aman banget kalau teman-teman mau cobain. Dan untuk packaging dalamnya sendiri dia ini bentuknya tube terbalik dengan desain yang mirip banget sama boxnya ya, didominasi warna kuning, bahannya ngedoff, dan ukurannya ini juga nggak terlalu besar, jadi menurut aku untuk full size-nya sendiri ini masih travel friendly. Nah yang aku suka itu dispensernya dia itu ujungnya lumayan kecil, jadinya ini pas banget. Jadi kalau kalian mau ambil sunscreennya 2 ruas jari ini nggak bakalan kebanyakan. Untuk yang kemasan 8 ml dia bentuknya tuh saset, jadi ini mudah banget dibawa kemana-mana, dan untuk dispensernya sendiri dia bentuknya corong, jadi mudah untuk keluarin produk dan bisa dibuka tutup kembali. Walaupun dia kemasannya saset juga dia udah lengkap banget keterangan tentang produknya. Oke, aku akan lanjut bahas teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri ini yang benar-benar aku kepo banget ya awalnya. Jadi klaim yang paling utama itu adalah tekstur dari sunscreen ini seperti awan. Kayak gimana sih teksturnya awan? Jadi waktu pertama kali aku pegang teksturnya, dia itu lebih kayak mousse gitu ya teksturnya. Dia memang lembut banget, warnanya juga putih. Terus waktu di blend di tangan aku juga nggak mengalami kesulitan sama sekali. Dia cepet banget ratanya. Dan waktu aku coba di wajah aku, ini kalian bisa lihat sendiri ya, aku aplikasikan setengah-setengah dulu. Bagian setengah wajah yang aku aplikasiin, kalian juga bisa lihat, ini tuh kayak beberapa kali swipe aja, dia benar-benar langsung nyatu sama warna kulit. Dan dia juga lumayan cepet ngesetnya. Dan untuk finishnya sendiri, aku bisa bilang ini tuh kayak natural finish gitu. Jadi kalau dipegang, ini tuh nggak lengket sama sekali, tapi kalau dilihat, dia tuh kayak masih kasih natural glow. Dan satu lagi ya, ini tuh di kulit bener-bener ringan banget, jadi nggak berasa kayak lagi pakai sunscreen. Jadi rasanya kayak abis pakai pelembab plus primer gitu. Makanya sunscreen ini kalau kalian mau pakai sebelum makeup ini akan bagus banget. Dan kalian bisa lihat sendiri juga kalau ini tuh tidak menimbulkan white cast sama sekali ya. Jadi ini benar-benar aman banget nih kalau kalian mau buat pakai photoshoot. Kalau kalian lagi nyari sunscreen yang benar-benar nyaman di kulit, ini adalah salah satu sunscreen yang aku bisa rekomendasiin banget buat kalian semua. Oke, sekarang aku akan bahas ingredient dan juga klaimnya. Untuk Karasan ini adalah termasuk chemical sunscreen. Terus yang tadi di awal aku sempat note juga kalau si Karasan ini selain sunscreen dia juga mengandung skincare di dalamnya. Jadi dia ini mengandung rice extract dan juga city stem yang mana dia berfungsi untuk menutrisi, melembabkan dan juga melindungi kulit kita dari polusi. Dan aku juga udah cek untuk kandungan si Karasan ini tuh bebas dari alkohol, bebas dari paraben, sulfat, dia non-komedogenik dan ini aman banget buat teman-teman yang punya kulit sensitif. Aku akan bacain beberapa klaimnya. Yang pertama dia ini mengandung SPF 45, PA++++, plusnya ada 4. Makanya ini cocok banget digunakan buat teman-teman yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia karena memang perlindungannya tuh ekstra banget. Dan juga plus di PA-nya itu ada 4, jadi ini perlindungan maksimal juga untuk UVA dan juga UVB. Klaim kedua adalah teksturnya ini ringan seperti awan, jadi nyaman banget digunakan sepanjang hari. Ini bener banget ya, jadi yang tadi aku bilang ini bener-bener ringan banget di wajah. Rasanya tuh nggak kayak lagi pakai sunscreen. Jadi kalau kalian mau pakai seharian untuk aktivitas indoor ataupun outdoor, ini tuh masih enak banget dan aku rekomen banget. Yang ketiga dia mengandung rice extract dan juga city stem yang tadi aku bilang. Jadi selain ada efek sunscreennya, dia juga bisa menutrisi, melembabkan, dan juga melindungi kulit kita dari polusi. Dia juga tidak membuat kulit kita jadi kusam, dan ini adalah kondisi wajah aku setelah 8 jam pemakaian, dan dia masih terlihat sama dengan awal pemakaian. Terakhir aku akan bahas value for money-nya. Jadi untuk harganya sendiri yang kemasan saset itu dibanderol dengan harga 17.000, sedangkan untuk full size-nya itu di 69.000. Jadi kalau kalian mau cobain dulu, kalian bisa cobain yang travel size-nya ya. Nah untuk pembeliannya sendiri kalian bisa lakukan secara online ataupun offline. Jadi untuk online-nya kalian bisa cek ke Sociolan, nanti linknya aku akan taruh di description box. Sedangkan untuk offline-nya ini tuh udah tersedia di minimarket, di supermarket, ataupun di toko kosmetik kesayangan kamu. Oke, sekarang aku akan masuk ke conclusion aku terhadap sunscreen ini. Jadi mulai dari packagingnya, menurut aku desainnya tuh menarik. Packagingnya simple juga dan sesuai fungsi. Terus dia kokoh juga dan masih travel friendly. Jadi aku suka banget sih sama konsep dari packagingnya. Yang kedua, untuk teksturnya sendiri ini nggak usah diraguin lagi. Ini tuh bener-bener salah satu tekstur sunscreen yang bakal disukai sama banyak orang. Karena selain dia easy to blend, dia juga cepat ngesetnya, finishnya juga natural. Dia juga bisa bikin kulit kita jadi lembut dan juga jadi lembab. Ini tuh bagus banget pokoknya finishnya. Ditambah lagi teksturnya ini ringan, non-komedogenik, no white cast.
Kandungannya juga aman banget, ditambah lagi ada kandungan skincare di dalamnya, jadi nggak bikin kulit kita tuh jadi kusam. Jadi ini benar-benar aman banget buat teman-teman yang kulitnya sensitif. Untuk harganya sendiri menurut aku ini juga masih affordable ya, kalian bisa cobain dari harga mulai 17 ribuan aja. Oke guys, sekian dulu untuk rekomendasi sunscreen kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!